Sumatera masih dirundung duka. Banjir dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bukan hanya bencana semata. Apa yang menimpa saudara-saudara kita adalah pelajaran berharga. Pelajaran yang harus kita jadi catatan besar bagi kita semua. Alam mengajarkan banyak hal, memberi rahmat dan manfaat, tidak hanya memanfaatkannya, atau bahkan sampai mengeksploitasinya. Kita sebagai manusia harus bisa berlaku baik, menjaga dan merawat alam dengan semestinya. Malam Natal ini bisa menjadi salah satu momen bagi kita sesama anak bangsa untuk merenung dan kembali mengingat apa-apa saja yang sudah kita lakukan demi alam semesta. Inilah Satu Meja The Forum, bencana ekologi dan pesan Natal untuk negeri. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah, daerah semua lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Saya pikir ini satu fenomena ya, bukan hanya disebabkan oleh klimatologis ya, tapi ada persoalan kerusakan biofisik lingkungan kita itu. Jadi pembukaan hutan, penebangan kayu di hutan, kemudian pertambangan dan tidak didukung oleh daya dukung ekosistem yang baik, itulah menyebabkan ini. Yang kan merupakan bencana alam murni yang diakibatkan oleh alam. Ya. Nah, tapi ada keterkaitan hal-hal lain, misalnya kebijakan, kemudian politik dan lain sebagainya, sehingga kita sebut juga sebagai bencana ekologi. Bencana ekologi dan pesan Natal untuk negeri adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Romo Justinus Ardianto. Malam Romo, Imam Kesultanan Agung Jakarta. Di sebelah kanan saya ada Mas Sukidi, pemikir kebinekaan. Malam Mas Sukidi. Di sebelah kiri saya ada Mbak Alisa Wahid, Direktur Jaringan Gus Durian Indonesia. Malam Mbak Alisa. Dan ada Sekretaris Umum PGI, Pendeta Darwin Darmawan. Malam Pak Pendeta Darwin. Mbak Alisa, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, refleksi dari Mbak Alisa, malam Natal ini hampir sebulan saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh dan di Sumatera Barat mengalami bencana. Apa refleksi dan yang Mbak Alisa tangkap dari bencana itu sendiri sebetulnya? Ya, bencana, tentu kita semua bersedih ya dengan apa yang terjadi di Sumatera, saudara-saudara kita yang sudah 1 bulan ini berada dalam situasi yang betul-betul buruk bagi mereka dan belum ada tanda-tanda segera pulih. Ini masih ada banjir-banjir tambahan dan kecil-kecil. Tetapi Mas, terutama dalam momen malam Natal ini, saya memang justru teringat kepada salah satu ensiklik Paus Fransiskus, Laudato Si, begitu. Paus Fransiskus sudah mengingatkan warga dunia bahwa keserakahan kita, pembangunan yang justru tidak mengedepankan kelestarian alam itu menyebabkan kita akan berhadapan dengan banyak sekali problem krisis iklim. Dan sepertinya saat ini kita sedang membayar harga dari pilihan-pilihan buruk kita yang lalu-lalu. Sayangnya yang paling menyedihkan adalah saudara-saudara kita kemudian menjadi korban mengalami bencana ini. Sehingga saya yakin saudara-saudari yang malam ini merayakan Natal itu tentu sukacitanya kemudian juga berbalut bela rasa kepada saudara-saudara kita yang ada di ujung utara Pulau Sumatera, begitu. Oke, baik Mbak Alisa. Romo Yus, jadi Mbak Alisa dia mengatakan ada ensiklik dari Paus Fransiskus ya soal Laudato Si yang sudah lama, tetapi kemudian seakan-akan ensiklik itu hanya ensiklik saja, tidak ada praksisnya di lapangan sehingga terjadilah bencana ekologis di Sumatera. Gimana Romo Yus merefleksikan pengalaman itu? Ya, Laudato Si itu kan tahun 2015. Ya.
Tapi ternyata 8 tahun kemudian sebelum Paus Fransiskus meninggal dunia, keluar lagi satu surat dari beliau, Laudate Deum. Artinya kita harus memuji dan memuliakan Tuhan, bukan memuji memuliakan diri kita. Nah, Laudate Deum itu isinya lebih keras lagi dan sepertinya Paus Fransiskus tuh makin marah. Laudato Si mungkin kalimatnya sudah keras, tapi di Laudate Deum makin marah lagi karena dunia ini memang makin rusak ditambah dengan perubahan iklim yang luar biasa. Nah, maka memang di situ diungkap bahwa dunia ini, bumi ini rumah kita bersama. Bukan cuma milik si ini, si itu yang mengusahakan, tetapi rumah kita semua. Maka ketika terjadi bencana yang mengalami penderitaan ya semua jadinya. Jadi memang dalam gereja sekarang ini sangat kuat ditegaskan kita harus makin mencintai bumi semesta kita ini. Dan 2026 Bapak Kardinal mencanangkan untuk Jakarta, Tangerang, Bekasi setidaknya itu keutuhan alam ciptaan. Itu yang menjadi tema sentral kita. Tapi bencana Sumatera itu juga banyak karena ulah manusia ya Romo ya? Nah, umat suka bertanya, Romo ini salah siapa ini ketika bencana ini terjadi? Dan saya kira dari zaman kitab suci dulu ditulis sampai zaman filsafat sampai zaman sekarang, pertanyaan penderitaan ini datang dari mana, itu dicoba dijawab dengan berbagai macam sudut pandang. Ada yang bilang salah si korban, salah yang mengalami itu. Mungkin juga salah orang lain yang menyebabkan. Bukan korban ini yang menyebabkan penderitaan itu, tetapi ada pihak lain yang menyebabkan. Penyebab lain alam semesta. Jadi istilahnya bencana alam. Tapi ada juga yang menjawab ini datangnya ini cobaan dari Tuhan. Nah, maka kalau kita melihat, mari kita berefleksilah. Ini salah si korban, salah pihak lain yang menyebabkan, alam semesta yang salah, atau memang Tuhan kasih cobaan ini. Nah, saya kira kita harus jernih ketika melihat bencana seperti ini. Pasti suasananya beda ketika kita gempa di Jogja dan sekitarnya 2006 dengan bencana yang di Sumatera sekarang ini. Kita merefleksikan ini kayaknya ada kita salah mengelola alam semesta kita. Kita salah mengelola alam semesta. Oke, baik Romo Yus. Pendeta Darwin, gimana kalau Pak Pendeta Darwin merefleksikan apa yang terjadi pada Sumatera itu sendiri, dan sampai sekarang penanganannya juga masih dilakukan oleh negara tapi juga masih belum sepenuhnya bisa mulus gitu sebenarnya. Ya, Mas Budiman, rasanya kalau kita berpikir secara jernih, kita tiba pada satu kesimpulan bencana ini sudah kita duga. Sudah diduga? Iya, maksudnya kita sadar deforestasi, industri ekstraktif, mencari kemajuan dengan mengeksploitasi alam itu suatu saat akan menuai badai. Jadi Mbak Alisa bagus sekali pakai istilah ya, kita sudah ini membayar harga dari keserakahan, dari eksploitasi yang kita kerjakan, dan itu sebabnya gereja-gereja memakai ini sebagai bencana ekologis. Dia bukan bencana alam sih, sebab kalau hujan saja hutan masih bagus, aliran sungai masih terjaga, rasanya tidak akan separah seperti yang sekarang ini kita saksikan. Jadi ini adalah harga yang kita bayar karena kita merusak atau memperkosa alam yang diciptakan kalau dalam tradisi Kristiani itu dalam keadaan baik. Jadi kami memakai istilah bencana ekologis untuk mengatakan dalam struktur ekologi peran manusia itu sentral, agensi manusia itu penting, dan kalau ekologi rusak, mestinya yang bertanggung jawab sebagai quote and quote wakil Tuhan, ya ditanyakan kepada manusianya. Manusianya ya. Oke, baik, Pendeta Darwin. Mas Sukidi, artikel Anda di Kompas juga menyebut ini adalah bukan hanya semata bencana alam, tapi bencana ekologis. Artinya ada faktor manusia sebenarnya yang lebih mempunyai daya destruktif terhadap alam itu sendiri. Betul, bencana ekologis yang saya kira menjadi kerepetan bersama, tetapi yang utama perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita menyelamatkan kemanusiaan. Karena
bencana ekologis ini adalah akibat ulah tangan manusia dan yang menjadi korban adalah kemanusiaan itu sendiri. Karena itu humanity comes first. Kemanusiaan harus datang pertama kali di atas segalanya. Itu memberikan satu pesan bahwa perbedaan politik, apalagi pencitraan demi keuntungan politik, harus dijauhkan dari dunia kita. Yang utama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menyelamatkan kemanusiaan yang terluka. Dan saya kira pada momen Natal ini kita memperingati Natal sebagai satu momen di mana Yesus lahir sebagai manusia di tengah kemanusiaan yang terluka. Itulah pesan Bapak Kardinal Suharyo yang disampaikan kepada saya, agar kita menjiwai satu kepekaan kemanusiaan. Menjiwai satu pesan bahwa kemanusiaan itu satu dan setara. Luka kemanusiaan di Aceh, di Sumatera adalah luka kemanusiaan kita karena kita saling terkait satu sama lain. Kesadaran untuk menjiwai kemanusiaan inilah yang harus selalu tumbuh pada diri kita agar kita semua terpanggil untuk berbela rasa kepada sesama. Aspek bela rasa ini lintas batas, lintas geografis, lintas teritori juga. Lintas teritori, dan karena itu kita harus terpanggil untuk berbela rasa kemanusiaan kepada sesama. Dan saya kira pada momen di mana kita berada pada situasi yang teramat sulit, bela rasa kemanusiaan adalah senjata ampuh bagi kita untuk menggalang solidaritas lintas agama, lintas bangsa, lintas negara, agar bahu-membahu untuk membebaskan kemanusiaan yang terluka, agar mereka dapat berdiri tegak sebagai manusia yang bermartabat. Oke, baik. Tapi pertanyaannya adalah bencana itu selalu in between. Dulu pernah terjadi, sekarang terjadi, dan mungkin di masa depan akan terjadi. Apa yang kita bisa pelajari dari bencana Sumatera, kita bahas setelah jeda. Oke, masih bersama saya Budiman Tandurjo di satu meja The Forum, Pendeta Darwin ya. Tadi di awal saya katakan bencana itu in between ya. Sekarang sedang terjadi, dulu juga pernah terjadi dan mungkin masa depan akan terjadi lagi gitu. Nah, pelajaran apa dari Sumatera ini agar ke depan itu tidak lebih sering terjadi bencana dan lebih memahami bagaimana alam semesta itu ya bagian dari kita semua sebetulnya. Ya. Pada satu sisi kita layak bersyukur sebab Tuhan menganugerahi Indonesia dengan kekayaan alam yang berlimpah. Nah, bagaimana ini dikelola secara bertanggung jawab supaya dalam jangka panjang kemajuan ekonomi tetap bisa kita dapat, tapi kelestarian alam dan masyarakat di sekitar tempat-tempat yang dieksploitasi itu cukup sejahtera, rasanya itu tanggung jawab kita bersama, Pak Budiman. Benar, bencana bisa terjadi, bencana alam bisa terjadi. Tetapi dampak yang sangat mengerikan dan sangat menyengsarakan seperti sekarang menggambarkan ini bencana bukan sekedar kesalahan alam, tapi ini bisa jadi megafon dari alam atau Tuhan yang mengingatkan kita, mbok ya, cara berpikir kita tuh jangan antroposentris. Jangan cuma buat kepentingan segelintir orang manusia yang berusaha, yang kaya raya, yang mendapatkan misalnya konsesi untuk pengelolaan hutan atau tambang, tapi ratusan ribu dan jutaan masyarakat menderita. Nah, kalau kita sudah bertanggung jawab seperti itu, ada bencana, ya itu soal lain. Kita bisa bertanya secara teodesi, kenapa ini terjadi? Tapi kalau sekarang, rasanya tidak keliru kalau kita masing-masing berefleksi, ada kontribusi dari manusia, mungkin segelintir orang yang mendapatkan manfaat dari konsesi, tapi banyak orang menderita. Oke. Kalau Mbak Alessia lihat ya, meskipun di tengah bencana orang di media sosial kita menyaksikan bagaimana orang kecewa, bagaimana orang mengkritik, mengecam, tetapi juga kita lihat ada juga gerakan warga bantu warga, rakyat bantu rakyat. Solidaritas itu kemudian
timbul dan kemudian dilaksanakan betul gitu loh. Ini kan sesuatu yang kemudian semacam mutiara yang muncul di orang kejumutan politik itu yang terjadi. Iya betul. Jadi bangsa Indonesia kan memang terkenal sebagai bangsa pemberi, begitu. Dari indeks World Giving Index, Indonesia selalu yang nomor 1 untuk urusan warga bantu warga ini. Solidaritas masyarakat Indonesia antar warga itu sangat tinggi. Mungkin karena semangat gotong royong kita ini, Mas. Jadi berkali-kali dalam kondisi apapun ketika ada yang menderita, yang warga yang lain itu cenderung akan dengan sukarela menyediakan segalanya untuk membantu saudaranya. Ini sesuatu yang nilai dan budaya bangsa yang sungguh menjadi penopang kita terutama dalam kondisi seperti ini. Tapi sayangnya kerjasama warga bantu warga ini seringkali kemudian berbenturan dengan pertarungan politik. Pertarungan politik. Iya. Bahkan kita juga melihat misalnya dalam konteks bencana ini yang tadi disebutkan oleh Pak Pendeta Darwin. Bahwa ada yang menerima manfaat dan itu sebagian. Rakyat yang hidupnya di akar rumput, mereka tidak memiliki daya untuk bisa kemudian melawan atau memperjuangkan keadilan. Nah ini menurut saya bencana Sumatera ini harus menjadi pelajaran berharga. Kalau pertanyaannya kenapa dulu bencana sekarang masih bencana, menurut saya ini bukan hanya sekedar teguran Tuhan, tetapi juga karena kita belum selesai belajar, belum lulus proses belajar kita dan kita masih mengulang kesalahan yang sama ketika pembangunan diputuskan secara silos, terpisah-pisah, hanya ukuran ekonomi, tidak memperhitungkan ukuran lingkungan hidup, hanya bicara kepentingan pusat, tetapi tidak memikirkan rakyat di akar rumput dan lain-lainnya. Sehingga akhirnya sekarang karena pecah-pecah jadi seperti ini. Penopang kita warga bantu warga, tapi tidak boleh itu kemudian dijadikan andalan untuk menyelesaikan semuanya. Tanggung jawab pemerintah untuk melayani warga yang sekarang menjadi korban itu juga tidak bisa dilimpahkan kepada semangat solidaritas warga. Oke, baik. Kembali ke Romo Yus, tadi Laudato Si, ensiklik dari Paus Fransiskus yang 2015 gitu. Tapi bagaimana pandangan Paus Fransiskus itu betul-betul kemudian dihayati dan betul-betul alam itu menjadi bagian dari itu, tidak semata-mata ingin dirusak. Bagaimana membumikan itu? Ya. Seruan Paus Fransiskus ini kan dilanjutkan oleh Paus Leo XIV ya. Paus Fransiskus selalu mengatakan kita harus mencintai bumi rumah kita bersama. Lalu juga dalam dokumen Sukacita Injili itu mengatakan begini, saya lebih suka gereja yang miskin, kotor keluar daripada gereja yang nyaman dalam dirinya sendiri. Dan Paus kita mengajak kita tuh anggota gereja kita harus bergerak ketika ada penderitaan dan bencana. Nah, Paus Leo XIV yang baru menggantikan meneruskan spirit itu, yaitu dengan dokumen terbaru Aku Mengasihi Engkau di Lexite ya, yang mengatakan bahwa preferensi Allah itu adalah berpihak kepada mereka yang menderita dan miskin. Dan betul kata Mas Budiman tadi, dalam sejarah hidup kita ini kan yang namanya bencana, kemiskinan, penderitaan, kejatuhan, kegagalan, dosa, itu ya sejarah dunia selalu ada kayak gitu. Nah, yang dosa kita harus tunjukkan itu salah. Jadi saya kira pada titik ini kita juga harus berani menunjukkan ini sebetulnya penyebab utama kesalahannya apa. Tapi secara iman kita itu kan punya istilah lain, yaitu blessing in disguise. Ada berkat-berkat di balik sesuatu yang gelap ini, berkat tersembunyi. Bahwa lalu terjadi gerakan solidaritas warga bantu warga, itu memang sudah menjadi ciri khas kita orang Indonesia. Bahwa lalu sekarang ini saudara-saudari kita yang ada di Sumatera situasinya sungguh-sungguh sulit sekali dan tidak bisa dibayangkan, rumah yang tadinya tempat tinggal yang nyaman tiba-tiba tinggal tumpukan lumpur. Memang sekarang kita belum bisa membayangkan bagaimana nanti itu akan jadinya. Tapi saya kok dengan perspektif iman dan harapan dan kasih yang kita punya, maka
suatu ketika akan terjadi hal-hal baik dan berkat juga di tempat-tempat yang sekarang ini tertimpa bencana. Cuma memang ya perjuangannya pasti ini harus ditolong oleh semua pihak. Dan kalau kita merenungkan makna Natal, tema Natal nasional kan apa? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Hadir dan menyelamatkan, itu kata kuncinya. Keluarga-keluarga yang mana? Pasti sekarang kita orang di Indonesia harus berfokus pada keluarga-keluarga yang sedang menderita. Tentu penderitaan ada di timur ada, di barat ada, di tengah Indonesia juga ada. Tetapi kata kuncinya kita itu adalah kita harus hadir dan menyelamatkan. Hadir mungkin nggak bisa secara fisik, semua yang ada di sini kita berbondong-bondong ke sana belum tentu bisa. Tapi bentuk kehadiran kita kan bisa dengan cara lain. Kita punya sesuatu yang lebih, mari kita berikan. Ya, ini saya kira gerakan Natal itu adalah Allah hadir menyelamatkan, bukan nunggu Allah hadir buat kita, tapi justru kitanya sekarang yang diminta untuk hadir dan menyelamatkan. Oke, baik. Mas Sukidi, kalau kita lihat progres sampai sekarang kan, kemudian hukumlah yang akan ditegakkan, katanya. Orang-orang yang jadi pembalak liar, kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah itu cukup untuk mencegah atau membayar luka kemanusiaan yang sudah terluka itu sendiri sebetulnya? Kita sebenarnya berada pada titik nadir dalam perjalanan bangsa. Titik nadir? Kerusakan ekologis yang membunuh kemanusiaan. Dan itu terjadi karena ulah tangan manusia, terjadi karena keserakan, terjadi karena ekonomi yang ekstraktif yang tidak akan membawa kita pada kemakmuran satu bangsa. Justru pada momen Natal yang penuh kebahagiaan ini, kita harus menggali nilai dan hikmah yang dapat kita petik untuk menata bangsa ini ke depan. Salah satu hikmah yang bisa kita petik adalah pada momen ini semangat Natal adalah semangat untuk hadir dan menyelamatkan keluarga. Saya kira kenapa keluarga ini menjadi penting, karena pada keluarga kita menyaksikan kemanusiaan yang terluka akibat kekerasan dalam rumah tangga, akibat ekonomi yang tidak adil kepada kelas menengah, akibat bencana ekologis, akibat berbagai hal yang membuat keluarga begitu rapuh, dan karena itu umat Kristiani hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi keselamatan dalam konteks ini adalah keselamatan yang dihadirkan pada keluarga. Itu pertama. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah belajar dari kisah yang diberikan oleh Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Saya kira itu penting agar kita belajar dari sejarah bagaimana orang Samaria bermurah hati untuk berbelas kasih kepada mereka yang terluka. Kepada orang yang terluka, justru orang Samaria lah yang memberikan pertolongan. Ketika sebelumnya seorang Yahudi yang lewat justru bersikap acuh tak acuh dan tidak memberikan pertolongan sama sekali. Kemudian ketika orang Lewi juga lewat, tidak memberikan pertolongan, tapi justru orang Samaria yang seringkali direndahkan oleh ahli Taurat, terutama oleh orang Yahudi, justru memberikan pertolongan yang didorong oleh kemampuan bela rasa yang tinggi. Nah, kita butuh spirit itu, orang Samaria yang murah hati, yang tergerak untuk menolong sesama karena panggilan kemanusiaan untuk membebaskan kemanusiaan yang terluka, yang hari-hari ini kita rasakan sebagai bangsa dan sebagai kemanusiaan yang satu dan setara. Kemanusiaan yang terluka adalah pekerjaan rumah bangsa, tapi bagaimana pengambil kebijakan untuk memperbaiki kebijakan agar kemanusiaan tidak terus terluka, kita bahas setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mbak Alisa, saya ngikutin waktu kampanye calon presiden ya. Seorang calon presiden atau calon wakil presiden ngomong ada pertobatan ekologis yang harus disampaikan gitu. Gemuruh lah, saya juga menulis ulasan soal itu gitu. Tapi biasanya apa yang dikampanyekan itu tidak dilaksanakan ya. Gimana Anda lihat? Ya, pertobatan ekologis itu kan bukan sekedar membuat acara lalu kita berdoa bersama lalu menyatakan tobat. Jangan-jangan yang terjadi nanti tobat tomat itu. Habis tobat terus kumat begitu. Itu yang tentu yang tidak kita harapkan. Pertobatan ekologis itu kan ya seperti tadi saya sampaikan itu ada dalam Laudato Si ya. Pernyataan Paus Fransiskus mengajak warga dunia untuk bertobat secara bersama, pertobatan ekologis artinya kemudian mengambil komitmen, meneguhkan komitmen untuk hidup yang selaras dengan alam begitu. Dan itu dilandasi nilai-nilai ketuhanan gitu. Nah, masalahnya ketika kita bicara kebijakan negara, bicara kemudian praktek bisnis dan praktek masyarakat, kehidupan masyarakat, apakah semangat ekologis ini tercapai atau tidak, terwujud atau tidak? Jadi kalau menurut Mbak Alisa terwujud nggak tuh? Tidak. Pertama pertobatannya belum dilaksanakan belum pernah dilakukan itu pertobatan ekologis yang waktu itu disampaikan. Yang kedua, kita sendiri pertobatannya juga yaitu tidak ada wujudnya begitu. Jadi jangan sampai ini hanya ritual saja, hanya ucapan. Apalagi hanya event belaka begitu. Nah, ini yang kita tidak inginkan karena pertobatan artinya meninggalkan yang buruk yang lama. Lalu menyongsong kehidupan baru, kan begitu. Nah itu kalau tidak terjadi, kalau ekologis berarti kan itu tadi keselarasan dengan alam. Gitu. Baik, Pendeta Darwin. Jadi kalau tadi itu dalam panggung-panggung kampanye memang indah ya diungkapkan ada pertobatan ekologis lah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ya membumikan ide-ide termasuk dari Laudato Si itu menjadi sebuah kebijakan pemerintah yang betul-betul dikawal dan dilaksanakan, bukan setelah itu lupa lagi gitu loh. Iya, saya rasa pertanyaan Mas Budiman ini pertanyaan mendasar yang perlu ditanyakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya mengaitkan dengan tema Natal KWI-PGI yang mengajak umat Kristiani berefleksi apakah Allah betul-betul hadir menyelamatkan keluarga. Kita kan berasumsi partai politik, politisi yang terpilih, presiden, menteri, dan lain-lain bisa mengeluarkan kebijakan dan mengeksekusi pertobatan ekologis. Asumsi kita begitu. Which is okay, itu harapan kita sebagai rakyat ya. Faktanya enggak nih, Pak Budiman. Begini terus. Terjadi keterputusan ya? Terus-terus begini. Nah, saya kira tidak salah juga kalau kita berpikir, ini tanggung jawab kita juga. Bagaimana tiap-tiap keluarga sekarang sudahlah, kita biarkan politisi nggak benar, bukan berarti kita apatis gitu. Karena memang sudah nggak benar nih. Udah nggak benar politisinya. Udah susah gitu ya. Tapi kita nggak boleh nyerah. Nah, bagaimana tiap keluarga mengajarkan cinta lingkungan hidup? Bagaimana tiap keluarga mengajarkan, Mbok, kamu nggak perlu. Kamu jangan hanya mengajarkan sukses, banyak duit, make money. Jujur, berintegritas. Bagaimana kita disiplin, bertanggung jawab. Menurut saya ini peran keluarga yang kadang-kadang kita serahkan kepada institusi di luar keluarga. Kenapa KWI-PGI mengajak umat Kristiani melihat kehadiran Allah yang menyelamatkan keluarga? Sebab keluarga adalah unit sosial terkecil yang sebetulnya punya peran strategis dan sentral dalam rangka membangun unit sosial yang lebih besar. Kasarnya, Mas Budiman dan pemirsa, susah kita berharap Indonesia Emas 2045. Susah ya. Dan hampir mustahil. Tapi Pak Prabowo dalam 2018 pernah 2030 malah bubar sebetulnya itu. Nah, terus kan sekarang optimis. Optimis ya. Sekarang optimis. Ada MBG katanya. Nah, maksud saya ada peran-peran yang tidak bisa dijalankan oleh negara, pemerintah. Kita sekarang bertanggung jawab. Keluarga ini berpikir keras bagaimana mendidik anggotanya untuk membangun bangsa, mencintai lingkungan hidup. Kalau pakai bahasa Mbak Alisa, melakukan pertobatan
Pertobatan. Oke, baik. Saya boleh Silakan. meminta keluarga untuk kemudian melakukan pertobatan secara pribadi itu penting. Salah satunya adalah mengajari anggota keluarga untuk meminta akuntabilitas pemerintah dan wakil rakyat untuk mengurus kehidupan bersama. Wakil rakyat ya? Iya, jadi warga bangsa kita ini perlu belajar dalam keluarga, Belajar perlu dari diajari. wakil rakyat? Bukan. Justru untuk mengejar wakil rakyat, kan mewakili rakyat. Begitu. Mbak Alisa Untuk tahu siapa yang membuat mewakili? kebijakan. Tidak. Oh, tidak tahu. Oke, Romo Yus, Ya. ini momen Natal ya. Bagaimana mengajak agar rebound, bangkit kembali dari keterpurukan, meskipun suasananya sulit. Di Aceh kita lihat bendera-bendera putih sudah dimunculkan gitu. Bagaimana mengajak itu semua? Ya, pertobatan itu kan bisa melalui dua jalan ya, via negativa dan via positiva. Via negativa tuh contohnya kita sakit masuk ICU baru kita tobat. Padahal lagi sehat kita berbuat dosa semau-mau kita. Jadi via negativa. Jadi lewat peristiwa yang jeder negatif baru kita mau tobat. Tapi yang tobat siapa sih, Romo? Yang tobat ya harusnya yang membuat dosa itu kan. Tapi dalam kasus kita ini kan yang menjadi korban itu belum tentu yang sekarang ini saudara-saudari kita yang di Sumatera menjadi korban, ya mereka menjadi korban. Bisa jadi kan dosanya itu dibuat oleh pihak lain. Nah, tapi ada juga kan pertobatan lewat hal yang baik. Kita dalam keadaan baik, kita disayang sama Tuhan, lalu kita bertobat. Nah, kita ini kan gonjang-ganjing pertobatan ekologis, baru sadar semua ngomong itu ketika Datang. ada seperti itu via negativa menurut saya. Kita nggak usah jauh-jauh di Sumatera. Kita ngelihat tumpukan sampah yang Tangsel kemarin itu yang banyak sekali itu aja kita udah stres sebetulnya. Bayangkan pinggir-pinggir jalan di Jakarta, Tangerang, Bekasi nanti isinya sampah semua. Itu juga bencana ekologis ya. Tapi kalau ditanya kita harus berbuat apa, saya sih senang nih hari ini bersama Pak Sukidi yang lebih kelihatan pastor dan pendeta daripada kita berdua ya Pak Darwin ya. Yang ngutip ayat kitab suci beliau terus. Ya di kisah orang Samaria yang baik hati itu kan ada dua ciri. Yaitu kalau dalam bahasa Ibrani itu hesed dan emet. Hesed itu tulus, emet itu tuntas. Orang Samaria itu nggak peduli siapa yang ditolong. Mau agamanya lain, dia aliran politik berbeda, pokoknya dia tolong. Dia tulus menolong itu. Dan emet sampai tuntas, karena ketika dia tinggalkan, dia harus kerja atau ada urusan, dia pesan sama yang merawat. Nanti kalau kurang, pulang akan saya tambah biayanya supaya tuntas ini sembuh. Nah maka buat saya, kalau kita ingin membantu saudara-saudari kita yang menjadi korban sekarang, sampai tuntas. Cirinya dua, kita harus tulus. Maka pertanyaan yang ada di hati kita, ya sosial media kan suka menampilkan orang-orang yang menolong ya. Maka harus kita kriteria utama itu adalah ketulusan dia memang untuk menolong itu. Dan saya percaya banyak orang-orang tulus di Indonesia ini. Tapi ya kalau sampai ada orang yang punya niat demi bikin konten, lalu dia kelihatan menolong, nah saya kira bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Oke, Mas Sukidi, gimana nih Romo Yus mengatakan ya menolong untuk bikin konten gitu. Gimana? Anda kritik juga di Kompas itu keras banget ya, memanfaatkan bencana untuk pencitraan politik. Ya, negara dipakai sebagai panggung teater politik di mana penderitaan kemanusiaan dipakai sebagai instrumen untuk meraih keuntungan politik itu sendiri. Sekarang terjadi ya? Itu terjadi dan saya kira enough is enough. Apa tuh artinya? Cukup. Cukup terus gimana? Cukup sampai di sini. Pertama, justru pada momen Natal kita harus belajar dari kisah orang Samaria yang baik hati. Pertama adalah ketulusan dalam membantu mereka yang terluka. Dan ketulusan itu diwujudkan tanpa melihat etnis dan pertimbangan apapun, semata-mata karena panggilan nurani itu sendiri. Nur itu adalah cahaya. Dan Roger Williams, seorang pendiri dari negara bagian Rhode Island, menyebutnya sebagai holy light.
cahaya suci. Momen Natal ini adalah menggerakkan kita untuk menghidupkan kembali satu cahaya suci dalam diri kita, agar kita terpanggil untuk berbela rasa kepada sesama. Itu pertama. Yang kedua, dalam konteks meneladani apa yang dikisahkan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati, adalah aspek engagement, aspek keterlibatan. Keterlibatan ini penting sekali karena persis ditunjukkan pada kisah orang Samaria, dia terlibat untuk berhenti melihat orang yang terluka, membantu dengan ketulusan dan akhirnya membebaskan dia yang terluka dari keterlukaan itu sendiri. Itu Pak Sukidi, harusnya yang malu ketika peristiwa orang Samaria itu adalah imam. Betul. Imam lewat dia nggak nolong, Ya. padahal dia pulang ibadah. Ya. Lalu ada Lewi, Lewi itu ibaratnya pengurus gereja. Ya. Dia pulang ibadah juga tapi dia nggak nolong. Justru yang nolong orang Samaria yang Betul. yang tidak pulang dari ibadah, mungkin dianggap orang yang kafir yang tidak selamat, tapi malah dia yang menolong itu. Itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi. Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana momen Natal ini bisa menjadi momen damai dan refleksi kemanusiaan, kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum, Pendeta Darwin. Apa yang ingin disampaikan oleh Pendeta Darwin ya? Natal khususnya bagi saudara-saudara kita di Sumatera Utara dalam situasi yang porak di Aceh dan juga Sumatera Barat porak-poranda dan kemudian merayakan Natal. Apa yang ingin Pendeta sampaikan? Ya, pertama selamat Natal buat umat Kristiani. Lalu yang kedua buat saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang menderita karena menjadi korban bencana alam. Natal itu dalam keyakinan Kristiani adalah solidaritas Allah dalam diri manusia yang hadir melalui Yesus Kristus. Di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang punya masalah banyak, Allah berkenan hadir menemani kita yang rapuh, kita yang bermasalah dan seterusnya. Nah, kami mendoakan dalam pergumulan yang tidak ringan, saudara-saudara bisa mendapatkan dampingan atau pelukan dari Tuhan yang bekerja lewat banyak orang. Kita doakan pemerintah, kemungkinan negara-negara asing juga kalau terbuka lebih baik, bisa mensupport saudara-saudara supaya bisa melewati masa-masa sulit di tengah duka cita ini. Kami mendoakan juga, meminta umat Kristiani mendoakan dan mengingat juga saudara-saudara di Papua yang kami dengar eskalasi konfliknya sekarang juga berat. Kalau bisa biarkan Natalan dengan damai. Sebab ini saudara sebangsa yang perlu kita doakan dan support juga. Baik. Selamat Natal. Bang Romo Yos, apa yang ingin disampaikan? Ya, kalau kita tidak hati-hati, Natal itu kan identik dengan konsumerisme di ujung tahun. Dengan segala sale di akhir tahunnya kita pesta dan sebagainya. Tapi saya kira hakikat Natal itu bukan itu. Hakikat Natal yang paling sejati secara teologis itu kan gerakan turun dari Allah. Allah tidak mengajar kita gerakan naik, tapi justru Allah itu mengajar kita gerakan turun. Dan turunnya juga nggak main-main di kandang hewan yang yang menurut pikiran manusia nggak pantas gitu lahir di kandang hewan. Tapi Allah memilih lahir dengan cara seperti itu. Maka kalau buat saya ingin merayakan Natal, umat Kristiani, umat Katolik dimanapun ya, mari kita melakukan gerakan turun ya. Oke, ada syukuran, oke, ada perayaan keluarga, tetapi jangan pernah lupa kita harus melakukan sesuatu yang nyata untuk sesama dan saudara kita yang menderita dimanapun, entah yang di Sumatera ataupun jangan-jangan yang di depan mata kita, di depan rumah kita. Itu makna Natal yang paling sejati sebetulnya. Mbak Alisa, tadi Pendeta Darwin mengatakan di Aceh sedang ada bencana, di Papua juga sedang ada bencana. Antara konflik itu masih terjadi. Mbak Alisa ingin menyampaikan apa dengan momentum Natal ini? Ya, Natal selalu identik dengan kedamaian dan perdamaian. Karena itu saya sangat berharap
pada tahun 2025 ini perayaan Natal juga membawa semangat perdamaian tersebut ke seluruh penjuru Nusantara, termasuk di Papua yang sedang mengalami bencana sosial, di Sumatera yang sedang mengalami bencana ekologis. Semoga semua pihak, semua dari kita termasuk para pimpinan-pimpinan kita, pemimpin bangsa ini, para tokoh agama dan juga kita rakyat ini membawa semangat perdamaian ini, memberikan ruang kepada saudara-saudari yang sedang merayakan Natal untuk merayakannya dengan sukacita, tetapi juga memberikan ruang bela rasa kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami tantangannya. Jadi Natal memang dirayakan oleh saudara kita yang Kristiani, tetapi semangat perdamaiannya bisa menjadi semangat untuk kita semua. Oke, baik Mbak Alisa. Mas Sukidi, refleksi atau pesan apapun yang akan disampaikan oleh Mas Sukidi kepada pemangku kepentingan atau para pengurus negara di malam Natal ini apa, Mas Sukidi? Kepada para pengurus negara, jadikan negara sebagai ruang pengabdian untuk melayani kesejahteraan bersama. Karena itulah pesan Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945. Bahwa cita-cita Indonesia Merdeka adalah terwujudnya kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, dalam ikhtiar mewujudkan kesejahteraan bersama itu, maka kebijakan negara harus selalu berpangkal pada prinsip dasar ketuhanan. Karena ketuhanan yang diamanahkan oleh Bung Karno maupun Bung Hatta itu adalah ketuhanan yang welas asih, yang memberikan belas kasih kepada sesama, terutama kepada seluruh rakyat. Bukan negara yang tampil sebagai leviatan yang represif terhadap warganya sendiri. Kepada warga yang berjuang untuk demokrasi, kepada warga yang berjuang untuk lingkungan, dan kepada warga yang berjuang untuk kelestarian alam. Karena itu negara harus tampil dengan sikap yang welas asih, sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus yang selalu peduli pada sesama. Sebagaimana ditunjukkan oleh kisah orang Samaria yang murah hati, yang selalu ingin menolong penderitaan pada sesama. Dan terakhir yang terpenting adalah semangat di balik berdirinya Republik ini. Yaitu adalah semangat untuk selalu bergotong royong. Bergotong royong untuk kebaikan bersama. Karena itu ini harus dimulai dengan small act of kindness and love. Satu tindakan kebajikan dan cinta yang sekecil apapun itu selalu memberikan dampak kebaikan pada sesama. Kepada kita semuanya, kita harus hadir dengan menjadi lentera penerang di tengah kegelapan, menjadi cahaya di tengah kabut yang menyelimuti bangsa ini. Itulah yang saya petik dari pelajaran dari Rumi. Jikalau segala sesuatu di sekitarmu gelap, lihatlah lagi, barangkali kamu adalah cahayanya. Jadilah cahaya di tengah kegelapan, jadilah pelita di tengah kabut yang menyelimuti bangsa ini. Oke, Mas Sukidi, Romo Yos, Mbak Alisa, dan Pendeta Darwin, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum.